Selamat datang kembali di Barikade Guerrilla. Pertempuran Taranto yang terjadi pada malam 11 hingga 12 November 1940 merupakan salah satu momen krusial dalam Perang Dunia Kedua yang menguji kekuatan Angkatan Laut Italia oleh Royal Navy Inggris. Serangan ini menunjukkan keunggulan taktis dan teknologi Royal Navy yang mampu menembus pertahanan Italia yang tampaknya kuat. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, Italia menghadapi sejumlah tantangan besar. Meskipun Italia berada di pihak pemenang, mereka merasa tidak mendapatkan bagian yang layak dari hasil kemenangan tersebut dalam perjanjian Versailles. Italia merasa kecewa karena tidak mendapatkan wilayah yang mereka klaim, seperti Dalmatia dan sebagian wilayah Austria-Hungaria. Ketidakpuasan ini menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial di Italia. Gerakan nasionalis dan fasis yang dipimpin oleh Benito Mussolini muncul sebagai kekuatan dominan, berjanji untuk mengembalikan kejayaan Italia dan memperbaiki kondisi ekonomi serta politik yang kacau. Mediterania adalah jalur pelayaran strategis yang sangat penting bagi kekuatan militer dan ekonomi. Penguasaan atas Mediterania memberikan kontrol atas rute perdagangan utama serta akses ke sumber daya alam yang penting di Afrika Utara dan Timur Tengah. Mussolini menyadari pentingnya Mediterania dalam strategi militer dan ekonominya, dan ia bertekad untuk menguasai kawasan tersebut. Angkatan Laut Italia, Regia Marina, memainkan peran kunci dalam strategi ini. Dengan pangkalan utama di Taranto, Angkatan Laut Italia memiliki posisi strategis untuk mengendalikan jalur pelayaran di Mediterania dan mengancam konvoi sekutu yang melintasi kawasan tersebut. Namun, bayang-bayang kekuatan Royal Navy masih dominan di lautan, termasuk di Mediterania. Mediterania adalah jalur pelayaran yang sangat vital bagi Inggris, terutama untuk mengirim pasukan ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Royal Navy memiliki kemampuan untuk mengamankan rute-rute ini dan memastikan bahwa pasukan penting mencapai tujuan mereka tanpa gangguan. Sebaliknya, Italia yang berusaha menguasai Mediterania melihat Royal Navy sebagai penghalang utama bagi upaya mereka untuk mengendalikan kawasan ini. Pada tahun 1940, dunia berada dalam cengkraman Perang Dunia Kedua, dengan blok poros dan sekutu terlibat dalam konflik global. Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini telah bergabung dengan blok poros pada Juni 1940, beberapa bulan setelah pecahnya perang. Keputusan Italia untuk bergabung dengan Nazi Jerman memperkuat dominasi poros di Eropa, tapi juga membuka front baru di Mediterania. Mediterania adalah jalur suplai vital bagi sekutu, terutama Inggris, yang sangat bergantung pada rute laut ini untuk mengirim pasukan ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Menguasai Mediterania berarti memiliki kontrol strategis yang dapat menentukan hasil perang di kawasan ini, sehingga membuat Mussolini sangat terinspirasi oleh kejayaan Kekaisaran Romawi dan ingin menghidupkan kembali kejayaan tersebut dengan menjadikan Italia sebagai kekuatan dominan di Mediterania. Dia melihat penguasaan Mediterania sebagai langkah pertama dalam membangun kembali Kekaisaran Romawi baru yang akan memberikan Italia posisi kekuatan besar di Eropa dan dunia. Kontrol atas Mediterania akan memberikan Italia pertahanan alami terhadap invasi dan serangan dari negara-negara lain. Italia memiliki salah satu armada laut terbesar dan terkuat di Eropa, Regia Marina. Angkatan Laut Italia dilengkapi dengan berbagai jenis kapal perang modern yang siap untuk menghadapi Angkatan Laut Inggris.
Armada laut Italia termasuk sejumlah besar kapal tempur, kapal penjelajah, kapal perusak, dan kapal selam. Kapal-kapal tempur utama Italia yang berlabuh di Taranto termasuk Littorio, Vittorio, Veneto, Caio Duilio, dan Andrea Doria. Kapal-kapal ini mewakili kekuatan maritim Italia dan menjadi ancaman signifikan bagi Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Mediterania. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan persenjataan berat dan perlindungan lapis baja yang kuat, menjadikan mereka alat utama dalam kekuatan tempur laut Italia. Italia memiliki lokasi strategis di pusat Mediterania, memberikan akses langsung ke berbagai jalur laut utama dan memungkinkan kontrol yang lebih efektif atas kawasan tersebut. Beberapa pangkalan laut utama Italia seperti Taranto, La Spezia, dan Napoli memberikan keuntungan logistik dan operasional yang signifikan bagi Angkatan Laut Italia. Pelabuhan Taranto yang terletak di Teluk Alami di bagian selatan Italia adalah salah satu pangkalan utama bagi armada Italia. Lokasi ini memungkinkan kapal-kapal Italia untuk beroperasi dengan efektif di seluruh Mediterania, memberikan ancaman konstan terhadap jalur suplai sekutu dan operasi Angkatan Laut Inggris. Inggris menghadapi sejumlah tantangan di Mediterania. Dengan adanya ancaman dari armada Italia di Taranto, jalur suplai ke pasukan Inggris di Timur Tengah dan Afrika Utara terancam terganggu. Penguasaan Italia atas Mediterania akan mempersulit upaya Inggris dalam mempertahankan dan memperkuat posisi mereka di kawasan ini. Selain itu, kemampuan Italia untuk menyerang konvoi Inggris yang melintas di Mediterania meningkatkan resiko kehilangan pasokan vital. Mengurangi ancaman ini menjadi prioritas strategis bagi Inggris. Komandan Inggris menyadari bahwa menghancurkan atau melemahkan armada Italia di Taranto akan memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Intelijen Inggris telah mengumpulkan informasi tentang penempatan kapal Italia di pelabuhan Taranto. Data ini dikombinasikan dengan pemahaman tentang pertahanan pelabuhan, termasuk baterai, anti pesawat, dan balon penghalang yang digunakan untuk melindungi kapal dari serangan udara. Pengumpulan intelijen ini memungkinkan Inggris untuk merencanakan serangan yang tepat sasaran. Dengan memahami kelemahan dan kekuatan pertahanan Italia di Taranto, pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan penempatan kapal di pelabuhan memberikan keuntungan taktis yang signifikan bagi Inggris dalam merencanakan serangan mereka. Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah mengembangkan kemampuan serangan udara dari kapal induk yang merupakan inovasi taktik pada masa itu. Pesawat Fairey Swordfish, meskipun terlihat kuno sebagai pesawat biplane, dipilih karena kemampuannya membawa torpedo dan bom serta keandalannya dalam misi malam hari. Swordfish dilengkapi dengan torpedo yang dirancang khusus untuk menyerang kapal besar. Rencana serangan terhadap Taranto melibatkan penggunaan kapal induk HMS Illustrious. HMS Illustrious adalah kapal induk kelas atas yang dilengkapi dengan dek penerbangan yang dilapisi baja, memberikan perlindungan tambahan terhadap serangan musuh. Kapal induk ini dirancang untuk mendukung operasi tempur dengan pesawat terbang yang dapat meluncurkan serangan presisi ke target musuh. Tujuan utama serangan ini adalah untuk melemahkan kekuatan Angkatan Laut Italia di Mediterania dan mengurangi ancaman jalur suplai Inggris. Dengan menargetkan kapal-kapal tempur utama Italia, Inggris berharap dapat memberikan pukulan telak yang akan membatasi kemampuan operasional Italia dan memberikan waktu dan ruang bagi sekutu untuk memperkuat posisi mereka di kawasan ini. Dengan menghancurkan atau merusak kapal-kapal tempur Italia yang berlabuh di Taranto, Inggris berharap dapat mengurangi kemampuan Italia untuk mengganggu operasi Angkatan Laut Sekutu di Mediterania. Keberhasilan serangan ini akan memberikan keuntungan strategis yang signifikan dan meningkatkan moral pasukan sekutu di kawasan tersebut. Sebagai anggota blok poros, Italia mendapat dukungan dari Jerman Nazi yang memiliki kekuatan militer besar di darat dan udara.
Dukungan ini memberikan rasa percaya diri tambahan kepada Italia bahwa mereka dapat mengandalkan bantuan dari sekutu mereka dalam menghadapi ancaman dari Inggris dan sekutu lainnya. Kerjasama militer antara Italia dan Jerman memperkuat posisi Italia di Mediterania, dengan kedua negara berbagi sumber daya dan strategi untuk menghadapi sekutu. Dukungan logistik dan militer dari Jerman memberikan Italia keuntungan tambahan dalam menghadapi Angkatan Laut Royal Navy. Pemimpin Italia, Benito Mussolini, memiliki ambisi besar untuk menjadikan Italia sebagai kekuatan besar di Eropa dan Mediterania. Propaganda dan retorika nasionalis yang kuat meningkatkan rasa percaya diri di antara militer dan rakyat Italia bahwa mereka mampu menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh mereka, termasuk Angkatan Laut Inggris. Mussolini mempromosikan visi Italia yang kuat dan dominan di Mediterania, dan ini tercermin dalam kebijakan dan strategi militer negara tersebut. Keyakinan ideologis ini memberikan dorongan moral dan motivasi bagi Angkatan Laut Italia dalam menghadapi tantangan dari sekutu. Italia memahami pentingnya Taranto dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi pelabuhan ini dari serangan musuh. Pertahanan pelabuhan ditingkatkan dengan penempatan senjata anti pesawat, termasuk senjata kaliber kecil dan sedang yang ditempatkan di sekitar pelabuhan dan di atas kapal perang. Selain itu, pelabuhan dilindungi oleh balon penangkal yang dirancang untuk mencegah serangan udara dengan menghalangi pesawat musuh dari terbang rendah. Italia juga berupaya mengumpulkan intelijen mengenai aktivitas musuh, khususnya Angkatan Laut Inggris. Mata-mata dan jaringan intelijen dioperasikan untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pergerakan Royal Navy. Namun, keterbatasan dalam efektivitas intelijen Italia menyebabkan beberapa informasi penting tidak terdeteksi atau diabaikan. Angkatan Laut Kerajaan Inggris Royal Navy di bawah komando Laksamana Andrew Cunningham mempersiapkan operasi besar untuk menyerang armada Italia di Taranto. Dari pangkalan Angkatan Laut di Alexandria, Mesir, kapal induk HMS Illustrious mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan udara malam hari terhadap pelabuhan Taranto. HMS Illustrious dilengkapi dengan pesawat Fairey Swordfish yang telah dilatih intensif untuk serangan torpedo dan pengoboman presisi. Rencana operasi Inggris sangat terperinci dan dirahasiakan dengan ketat. HMS Illustrious berangkat dari Alexandria pada 6 November 1940 dengan diiringi oleh kapal penjelajah dan kapal perusak untuk memberikan perlindungan. Pergerakan armada ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari deteksi oleh intelijen Italia. Inggris memilih waktu serangan yang optimal, menunggu malam bulan purnama untuk memanfaatkan cahaya alami, sehingga pesawat mereka dapat terbang rendah dan menghindari balon penangkal serta senjata anti pesawat Italia. Pada malam 11 November 1940, HMS Illustrious mencapai posisi yang tepat sekitar 170 mil dari Taranto. Sekitar pukul 20 lebih 40 menit, gelombang pertama pesawat Fairey Swordfish lepas landas dari dek HMS Illustrious. Gelombang ini terdiri dari 12 pesawat yang dipersenjatai dengan torpedo dan bom. Pesawat-pesawat ini terbang rendah di atas air untuk menghindari deteksi dan tiba di Taranto sekitar pukul 22.30 menit. Setibanya di Taranto, pesawat Inggris segera melancarkan serangan mereka. Mereka berhasil menghindari sebagian besar balon penangkal dan senjata anti pesawat Italia. Torpedo pertama yang dilepaskan mengenai kapal tempur Littorio, menyebabkan kerusakan parah. Serangan ini diikuti oleh bom yang menargetkan kapal perang lainnya dan fasilitas pelabuhan. Dalam waktu singkat, kapal tempur Cavour dan Duilio juga terkena torpedo dan mengalami kerusakan signifikan. Sekitar pukul 23.20 menit, gelombang kedua pesawat Fairey Swordfish lepas landas dari HMS Illustrious. Gelombang ini terdiri dari 9 pesawat yang dipersenjatai dengan kombinasi torpedo dan bom. Mereka tiba di Taranto dan melanjutkan serangan.
menargetkan kapal-kapal yang tersisa dan memperkuat kerusakan yang telah ditimbulkan oleh gelombang pertama. Kapal tempur Littorio terkena lagi dan mulai tenggelam ke dasar pelabuhan. Kapal penjelajah dan kapal perusak Italia juga mengalami kerusakan dalam serangan ini. Serangan Inggris di Taranto berhasil merusak 3 kapal tempur utama Italia, yaitu Littorio, Cavour, dan Duilio, serta beberapa kapal lainnya. Littorio tenggelam sebagian, sementara Cavour mengalami kerusakan parah dan akhirnya tenggelam di pelabuhan. Duilio juga mengalami kerusakan berat, tetapi berhasil ditarik ke pantai. Kehilangan kapal-kapal ini secara signifikan mengurangi kemampuan ofensif Italia di Mediterania. Selain kehilangan kapal tempur, Italia juga kehilangan beberapa kapal penjelajah dan kapal perusak yang mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Hal ini semakin memperlemah kekuatan maritim Italia dan membatasi kemampuan mereka untuk melakukan operasi ofensif terhadap armada Royal Navy. Serangan di Taranto mengungkap kelemahan dalam pertahanan udara Italia. Sebagai tanggapan, Italia meningkatkan jumlah dan efektivitas senjata anti pesawat di pelabuhan-pelabuhan utama mereka. Mereka juga menambah jumlah balon penangkal dan memperbaiki koordinasi antara unit pertahanan udara dan angkatan laut untuk memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap serangan udara di masa depan. Italia juga memperkuat upaya pengumpulan intelijen dan pengawasan untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Mereka memperbaiki jaringan radar dan komunikasi mereka untuk memantau pergerakan kapal musuh dan pesawat di wilayah Mediterania. Selain itu, Italia meningkatkan kerjasama dengan sekutu Jerman untuk berbagi informasi intelijen dan memperkuat pertahanan bersama. Untuk melindungi sisa armada mereka, Italia memutuskan untuk menarik kapal-kapal perang yang tersisa ke pelabuhan yang lebih aman, seperti Naples dan La Spezia. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko serangan serupa di masa depan dan melindungi kapal-kapal mereka dari ancaman Royal Navy. Italia juga mengubah taktik operasional mereka di Mediterania. Mereka lebih berhati-hati dalam mengerahkan kapal-kapal perang dan lebih sering menggunakan kapal selam dan pesawat pengintai untuk mengawasi pergerakan musuh. Taktik ini bertujuan untuk menghindari konfrontasi langsung dengan armada Inggris yang lebih kuat dan menggunakan strategi yang lebih defensif. Dan begitulah pertempuran ini terjadi, di mana Angkatan Laut Italia diuji oleh kekuatan Angkatan Laut Royal Navy yang sudah terkenal dan sangat tangguh di medan perang. Serangan Royal Navy di Taranto merupakan pukulan besar bagi Italia. Tapi, mereka merespon dengan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian, memperkuat pertahanan, dan menyesuaikan strategi mereka. Italia bekerja keras untuk memulihkan kapal-kapal yang rusak, meningkatkan pertahanan pelabuhan, dan memperkuat kerjasama dengan Jerman. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.